Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wati Naibaho, guru agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Selasa 28 November, saya akan melakukan praktek pembelajaran UPIN di SMP Negeri 3 Pangururan Kabupaten Samosir pada materi kelas 7 peran teman bagi perkembanganku. Praktek pembelajaran luring ini saya laksanakan di kelas 7D SMP Negeri 3 Pangururan Kabupaten Samosir. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, baik. Apa kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat semua? Sehat. Oh iya, bagus. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Ya, bagaimana nak? Hadir semua? Hadir. Ada yang nggak hadir? Oke, ini bangku kosong yang Kristen ya. Oke, bagus semuanya hadir. Semangat semua ya belajarnya ya nak, nggak ada yang absen. Oke baik. Nah anak-anak ibu, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita, pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti dengan materi baru ya. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peran teman bagi perkembanganku ya, tetapi kita lihat dalam ajaran kitab suci. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ayo kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Oh iya, Dea. Silakan. Mari kita berdoa. Mari kita bersama dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan anugerahmu sehingga kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami, berkatilah mulai dari awal dengan sampai akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada orang tua kami berilah mereka rezeki panjang umur dan begitu juga kepada guru kami ya Tuhan. Terpuji dan terima dan Tuhan berkali untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Rode. Iya, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Materi kita hari ini yaitu tentang, kita masih di dalam bab 3, manusia berkembang berperan sesama. Ya, materi yang baru ya, peran teman bagi perkembanganku. Nah, sebelumnya siapa masih ingat apa materi pelajaran kita minggu yang lalu? Ayo. Tentang apa kita belajar agama minggu yang lalu? Materinya adalah, ayo, ya Gio. Sikap teman maupun sahabat. Bagus, ya. Peran teman bagi perkembanganku, yaitu ada kita bahas kemarin sikap dalam berteman maupun dalam persahabatan. Siapa lagi? Masih ingat? Ya. Siapa lagi? Oh iya, Tika. Ini, oh ya, ini. Oh iya, minggu yang lalu kita bahas tentang perbedaan antara teman dan sahabat. Ada bedanya? Ya ada. Kalau berteman itu ya sekilas kan. Tapi kalau bersahabat itu pasti lebih dekat, lebih akrab, ya. Nah itu perbedaannya salah satu. Ada lagi nak? Siapa masih ingat lagi? Materi pelajaran kita tentang apa yuk? Minggu yang lalu. Ayo. Ayo. Siapa? J. Pengertian. Coba masih ingat. Pengertian berteman. Iya. Pengertian berteman dan bersahabat. Ya. Kita kemarin Ibu jelaskan apa pengertian berteman maupun pengertian dari bersahabat. Nah sekarang
pada hari ini yaitu yang pertama. Bisa dibaca nak? Ya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna persahabatan sejati bertolak dari kitab suci. Nanti akan kita lihat dalam kitab suci apa itu persahabatan sejati. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mensyukuri, ya, mampu mensyukuri kebaikan teman terhadap perkembangan dirinya. Artinya kita mampu mengungkapkan sebuah doa nanti ataupun membuat sebuah karya sebagai ungkapan rasa syukur atas pertemanan ataupun persahabatan kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengembangkan kepedulian terhadap sesama. Ya, melalui pembelajaran kali ini kita mampu mengambil sikap, ya, memahami serta mengambil dan menentukan sikap yang baik dalam bertemanan. Gitu ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Ya. Pertanyaan pemantik. Ya. Coba nomor 1, nomor 2, nomor 3. Coba diperhatikan. Bisa dibaca, nak? Bisa dibaca? Oke. Kira-kira apa jawaban dari pertanyaan ini? Apa itu persahabatan sejati? Nah, nomor 1. Iya. Ini. Persahabatan sejati adalah teman yang selalu ada membantu kita saat sedih maupun senang. Iya, bagus. Persahabatan sejati adalah sebuah persahabatan ataupun hubungan ataupun teman yang selalu ada untuk kita, yang membantu kita dalam suka maupun duka. Kemudian pertanyaan pemantik kedua, bagaimana ciri persahabatan sejati antara Yonatan dengan Daud? Nah, mungkin sewaktu SD pernah kita mendengar cerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Bagaimana ciri-ciri persahabatan mereka ini? Oh iya, coba J. Baik dan tolong menolong dan rela berkorban. Iya, kalau kita ingatkan waktu pelajaran kita, mungkin waktu SD pernah kita pelajari, ya kalau tidak salah, persahabatan antara Daud dan Yonatan itu adalah persahabatan yang saling tolong menolong. Ya, persahabatan sejati. Mengapa mereka dikatakan persahabatan sejati? Karena di dalam persahabatan mereka itu ada sifat saling tolong menolong, rela berkorban, saling memberi, saling mendukung. Makanya mereka dikatakan idola ataupun contoh persahabatan sejati. Bagus ya. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana cara menunjukkan perilaku positif dalam persahabatan? Ayo. Oh ya, coba Rolas. Kita harus menunjukkan perilaku yang baik terhadap teman. Ya, harus berperilaku yang baik terhadap teman. Berperilaku yang baik itu artinya ya kita harus bisa menjadi teman yang baik. Tidak boleh egois kan kita. Tidak boleh sombong, ya kan? Ya, harus berperilaku yang baik. Itulah salah satu cara menunjukkan perilaku yang baik. Ya. Kemudian ada lagi nak? Oh ya, coba Gil. Kita harus saling membantu dan menghargai. Iya, harus saling membantu dan saling menghargai. Tidak boleh egois kan? Hanya kita yang dibantu, hanya kita yang dihargai. Mereka nggak kita berikan. Nggak boleh seperti itu. Dalam persahabatan maupun dalam pertemanan, supaya terjadi atau tercipta persahabatan sejati, harus ada sikap dan perilaku yang baik. Ya, berperilaku yang baik. Ya, saling menolong, saling membantu, tidak boleh egois. Ya. Harus saling menghargai di antara sesama teman maupun sahabat. Baik, sampai di sini paham nakku? Dari mana? Paham sampai di sini nakku? Oke, kita lanjut. Materinya kita lanjut. Ya, sekarang waktunya kita akan menyaksikan bagaimana ciri atau kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Perhatikan videonya. Lagu Cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan.
perkataan Daud ini menunjukkan kepada kita hubungan di antara mereka melebihi cinta sepasang kekasih. Tetapi tahukah kalian bahwa di dalam Alkitab tidak pernah menyebutkan hubungan antara Daud dan Yonatan sebagai hubungan persahabatan, melainkan Alkitab mencatat bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, dan Daud menyebut Yonatan saudaraku. Hubungan antara Daud dan Yonatan melebihi hubungan persahabatan. Yonatan adalah putra sulung Saul dan merupakan seorang putra mahkota, sedangkan Daud adalah pelayan Saul yang bekerja dalamnya untuk memainkan kecapi dan sebagai pembawa senjata Saul. Tetapi Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul dan telah mengurapinya melalui perantaraan Samuel dengan tanpa sepengetahuan Saul, sebab Tuhan telah menolak Saul sebagai raja karena ia tidak menaati perintah Tuhan pada saat ia berperang melawan bangsa Amalek. Pada mulanya Saul sangat mengasihi Daud, namun setelah keberhasilan demi keberhasilan yang diperoleh Daud dalam peperangan membuat Saul menjadi iri hati dan membenci Daud. Karena ia takut Daud mengambil alih tahta kerajaan Israel daripadanya. Karena itu ia berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud. Sedangkan Yonatan anak Saul sangat mengasihi Daud sehingga ia menolong Daud untuk melarikan diri dari Saul ayahnya. Yonatan pertama kali disebut di dalam Alkitab dalam kitab 1 Samuel pasal 13, di mana ia memimpin 1.000 orang tentara di Gibea Benyamin, sementara Saul ayahnya memimpin 2.000 orang tentara di Mikmas di pegunungan Betel. Pada saat itu Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dalam pertempuran berikutnya, Yonatan dengan ditemani hanya oleh kujang pembawa senjatanya maju ke perkemahan orang Filistin dan membunuh 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang, kira-kira 1/4 hektar, membuktikan ketangkasan dan keberaniannya sebagai seorang perwira. Alkitab mencatat pertama kali tentang Daud dan Yonatan adalah pada saat bangsa Israel berhadapan dengan tentara Filistin di lembah Terbanting, di mana Daud mengalahkan Goliat. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Saul bertanya kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah Daud? Maka Abner memanggil Daud untuk menemui Raja Saul. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, maka berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa Daud dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Dan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Demikianlah pada hari itu setelah Daud mengalahkan Goliat, baik Yonatan maupun Saul sama-sama mengasihi Daud. Alkitab tidak menjelaskan lebih rinci perihal berbahagia jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan kasihnya kepadanya. Namun ada dua catatan berbeda dari beberapa hamba Tuhan yang menjelaskan peristiwa tersebut. Catatan yang pertama mengungkapkan bahwa orang-orang dengan kegigihan yang sama yang berjuang demi nama Tuhan akan sangat mudah memberikan penghargaan yang mutual atau rasa ketersalinan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 14 menceritakan suatu peristiwa. Bagaimana? Tadi videonya sudah kita saksikan ya. Nah, bagaimana videonya tadi tayangannya? Enak? Enak, Bu. Seru videonya? Seru, Bu. Paham nggak dengan videonya? Paham, Bu. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam kelompok. Setelah kita mencermati video tadi, setelah kita memahaminya, kemudian kita sekarang akan kerja kelompok membahas tentang pertanyaan ini, ya. Nanti di dalam kelompok coba kamu diskusikan. Yang pertama, jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dengan Daud. Ada tadi kan? Kemudian yang kedua, hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan. Tadi kan video yang kedua ada pesan tentang pesan kitab suci tentang persahabatan. Ada tadi kan tayangannya kan?
ya pesan kitab suci tentang persahabatan. Itu nanti untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Oke, baik. Silakan kita bentuk kelompok yang sudah Ibu tentukan pada minggu yang lalu. Ayo silakan kita buat kelompok. Ya anak-anak Ibu, bagaimana hasil kelompoknya? Sudah selesai? Sudah selesai dikerjakan pertanyaan ini? Pertama tadi adalah bagaimana ciri persahabatan sejati antara Yonatan dengan Daud. Bagaimana kira-kira sudah dapat? Oke. Kemudian yang kedua, hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? Sudah dapat tadi dalam kelompok kan? Oke. Nah sekarang kelompok 1. Siapa tadi yang pembicara kelompok 1? Silakan siapa tadi? Oh iya, si Rode Yardu. Silakan, ini kelompok 1. Kita dengarkan dulu. Untuk pertanyaan nomor 1. Silakan. Jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dan Daud. Dia berani menanggung risiko demi melindungi pelanggan sahabatnya. Persahabatan mereka melebihi sepasang kekasih. Iya, bagus. Baik. Ini ketua dari kelompok 1. Untuk pertanyaan nomor 1. Bagaimana kira-kira jawabannya? Benar? Ada tadi itu di dalam video itu ciri persahabatan Daud dan Yonatan tadi disebutkannya rela berkorban. Dia menanggung segala sesuatu untuk melindungi sahabatnya katanya. Benar tadi itu? Benar, Bu. Oke, bagus. Nah, ini kelompok 1, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Siapa pembicara dari kelompok 2 tadi? Siapa tadi, yo? Tika. Kelompok 2. Ya, silakan maju. Ini untuk kelompok 2. Ada 5 orang tadi kan? Oke, silakan. Jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dan Daud. Saling mengasihi sahabat seperti mengasihi jiwa dan raga sendiri. Memperlihatkan sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Ya, baik. Itu dari pembicaraan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo. Oh iya, ini. Ini tadi ada berapa orang? Ada 5 orang. Oke, silakan. Jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dengan Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti mengasihi jiwanya sendiri. Yonatan tidak mau mengkhianati persahabatannya dan tidak berkompromi dengan niat jahat dan jahat. Yonatan berani menanggung resiko demi melindungi keselamatan sahabatnya dan hidupnya benar dan baik. Bagus. Tekan untuk kelompok 3. Ya, Yonatan melindungi sahabatnya Daud, menanggung risiko demi melindungi sahabatnya. Ya, oke. Sekarang kelompok 4. Ayo, siapa tadi suruh pembicaranya siapa tadi? Oh iya, J. Silakan. Kelompok 4. Coba. Jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dan Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri, dan dia berani menanggung resiko demi melindungi keselamatan sahabatnya. Bagus. Tentang kelompok 4. Nah, sekarang untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 1 dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jawaban kalian bagus, ya. Kalian sudah memahami videonya tadi dan kalian sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? Silakan kelompok 1, Kevin. Ayo, silakan berdasarkan hasil kelompokmu tadi. Silakan dibacakan. Hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? Ya. Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang membiarkan mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bagus. Tangan. Tadi kelompok 2 pembicaranya si Kevin untuk pertanyaan nomor kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 2. Ya.
sebagai sahabat. Tidak hanya menyebut mereka sebagai sahabat, yang benar-benar membuktikan pengakuannya dengan rela menanggung sengsara sampai wafat di kayu salib. Itu semua dilakukan tanpa pamrih dan tidak berpura-pura. Itulah sebabnya Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Bagus. Tepuk untuk kelompok 2. Oke, sekarang untuk kelompok 3. Silakan. Siapa nak? Oh ya, pembicara dari kelompok 3. Silakan. Oke, kita dengarkan. Ada pasal yang menarik dari sabda Yesus yang berkaitan dengan persahabatan. Yesus menyebut murid-murid sebagai sahabatnya. Bagi Yesus, murid-muridnya bukan sekedar orang-orang yang mengikuti bersama kemari. Itu untuk mempahami. Iya, bagus. Tekan untuk kelompok 3. Ya, jawabannya bagus ya. Nah, sekarang satu lagi untuk kelompok 4. Siapa yuk? Pembicara dari kelompok 4. Iya, silakan Jufri. Oke, pembicara dari kelompok 4 untuk pertanyaan yang nomor 2. Mari kita dengarkan. Silakan membaca nak. Injil Yohanes menampilkan makna persahabatan dan sahabat pertama Yesus murid-muridnya sebagai sahabat. Iya, bagus. Tentang untuk kelompok 4. Baiklah anak-anak ibu semua, kita sudah menyelesaikan hasil kerja kelompok dan sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita masing-masing. Semua jawaban kalian bagus, baik jawaban yang pertama, demikian juga dengan jawaban yang kedua. Kalian sudah memperhatikan videonya dan kalian sudah mampu membuat ataupun mengambil jawaban sesuai dengan pertanyaan. Ya, oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Coba diperhatikan. Nah, sekarang kita buat kesimpulan bersama, ya, dari jawaban kelompok kita tadi. Baik kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, jawaban kalian bagus, ya, baik dan benar. Semua jawaban benar. Kalian sudah semangat. Nah, sekarang ibu akan simpulkan, ya. Kitab Samuel mengisahkan kehebatan Daud dalam memimpin perang serta kerendahan hatinya. Hal itu membuat Yonatan, anak Raja Saul, sangat mengagumi Daud, ya. Ia tahu bahwa Daud hanyalah orang biasa, sedangkan dirinya berasal dari keluarga ningrat. Apa artinya keluarga ningrat? Keluarga atau keturunan raja. Yonatan itu adalah seorang keturunan raja, sementara Daud itu adalah orang dia biasa, masyarakat biasa. Tetapi Daud itu memiliki kelebihan. Dia orang baik, ya, kuat, bijaksana, sehingga Yonatan merasa tertarik untuk bersahabat dengan Daud. Walaupun Yonatan itu seorang keturunan raja, dia bukan berarti menjadi sombong. Dia mau bersahabat dengan orang dia biasa seperti Daud. Dia mengasihi Daud. Bahkan dia menganggap Daud seperti dirinya sendiri. Ya. Kita lanjutkan ya. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti mengasihi jiwa raganya sendiri. Sebagai tanda ikatan persahabatannya, Yonatan memberi tanda-tanda kebesarannya sebagai putra mahkota. Ya, Yonatan memberi jubah, ya, sebagai tanda kebesaran, memberikannya kepada Daud. Ya. Pedang, ya, anak panah dan ikat pinggang. Ya. Tetapi tidak demikian dengan ayahnya. Raja Saul sangat membenci Daud. Kenapa? Karena Raja Saul iri kepada Daud. Masa iri, ya, akan keberhasilan Daud. Karena Daud itu kalau dalam menang dia. Jadi Raja Saul itu menjadi iri dan cemburu akan keberhasilan Daud. Sehingga Raja Saul itu berusaha untuk melenyapkan Daud, menyingkirkan Daud. Tetapi berbeda dengan Yonatan, anaknya sendiri. Ya. Ketika Raja Saul ingin membunuh Daud, melenyapkan Daud, Yonatan berusaha
dirinya sendiri. Mengasihi Daud. Jadi karena dia mengasihi Daud, maka Yonatan itu berusaha melindungi Daud supaya Daud itu tetap selamat, melindunginya tetap kuat, gitu ya. Nah, ketika Yonatan mengetahui maksud dari ayahnya, maka Yonatan berusaha menegur ayahnya secara halus. Jangan Pak, itu orang baik. Seperti itu contohnya. Dia menegur ayahnya bahwa perbuatan ayahnya itu salah. Ya. Ia berusaha menegur ayahnya agar tidak membunuh Daud, karena ia tahu Daud itu adalah orang yang baik. Ya. Berkat keberanian Yonatan, maka Raja Saul tidak jadi membunuh Daud. Itu berkat keberanian Yonatan kepada ayahnya yang menegur ayahnya, maka Raja Saul tidak jadi membunuh Daud. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Yonatan memperlihatkan sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Ya, dia melindungi sahabatnya. Nah, dia mengakui kebaikan dan kebenaran sahabatnya. Dia mendukung Daud karena Daud itu adalah orang yang baik dan benar. Jadi tidak boleh disalahkan, tidak boleh dibunuh. Ya. Karena dia mengasihi Daud sebagai orang baik dan benar, sehingga dia berusaha untuk melindunginya. Ya. Pengakuan Yonatan tidak luntur oleh apapun, termasuk niat busuk ayahnya. Ya. Walaupun ayahnya itu sudah berniat busuk, tetapi Yonatan itu tetap mengasihi Daud. Walaupun ayahnya sangat membenci Daud. Gitu ya. Yonatan tidak mau mengkhianati persahabatannya dan tidak berkompromi dengan niat jahat ayahnya. Dia tidak mau berkompromi dengan niat jahat ayahnya, karena dia tahu Daud itu adalah orang yang baik. Dia tidak mau. Dia tidak mendukung ayahnya untuk melakukan yang tidak baik. Dia tetap mendukung yang baik. Siapa yang baik? Daud. Siapa yang salah? Ayahnya. Dia tidak mau mendukung ayahnya. Sekalipun itu ayahnya, ayah kandungnya, dia tidak mendukung niat jahat ayahnya. Dia tetap mendukung yang baik dan benar. Dia tetap mendukung sahabatnya. Siapa sahabatnya itu yang baik dan benar itu? Daud. Ya. Dia berani menanggung resiko apapun demi melindungi sahabatnya Daud. Karena dia tahu Daud itu adalah orang yang baik dan benar. Ya. Nah, di dalam kitab suci, Injil Yohanes menampilkan makna persahabatan yang sangat unik. Yang pertama, Yesus menyebut kita murid-muridnya sebagai sahabat. Ya. Yesus menganggap kita sebagai sahabat. Seorang sahabat yang sangat mengasihi sahabatnya. Yesus sangat mengasihi kita, nakku. Sebagai bukti tanda kasih Yesus kepada kita, apa yuk? Yesus mau memberikan nyawanya untuk sahabatnya, untuk kita semua. Yesus mau menanggung apapun, risiko apapun untuk menyelamatkan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Itulah bukti kasih Yesus. Ya. Yesus sangat mengasihi sahabatnya, sangat mengasihi murid-muridnya. Seperti kita. Kita orang Kristen, orang yang sangat dikasihi oleh Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan kita kehidupan, keselamatan. Dia rela berkorban, memberikan nyawanya demi menyelamatkan kita. Karena apa? Karena kasih Yesus yang luar biasa. Karena kasih Yesus yang sungguh besar kepada kita. Menganggap kita lebih-lebih dari seorang sahabat. Itu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, Yesus tidak hanya menyebut kita sahabat, tetapi dia membuktikan kasih dia mengasihi kita itu dengan memberikan nyawanya, ya. Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kemudian yang ketiga, kesediaan Yesus untuk berkorban demi sahabatnya didasari oleh pengalaman
dirinya dikasihi Allah. Karena Yesus dikasihi Allah, maka Yesus juga mengasihi kita. Yesus berasal dari Allah. Dia dikasihi oleh Allah, anak yang paling dikasihi. Sehingga Yesus juga mengasihi kita lebih-lebih dari seorang sahabat. Dia menebus kita, menyelamatkan kita dengan rela berkorban di kayu salib. Itulah bukti kasih Yesus yang paling besar untuk kita. Ya, nah, kita lanjutkan. Oke, anak-anak ibu, karena kita sudah dikasihi oleh Yesus, maka sama seperti Yesus, kita juga harus saling mengasihi. Kita harus mampu menebar kasih kepada orang lain. Pesan kitab suci yaitu hidup untuk saling mengasihi. Berarti kita diantara sesama, diantara teman, diantara sahabat, kita harus mampu memberikan kasih. Kita harus bisa meneladani persahabatan antara Daud dan Yonatan. Persahabatan sejati, saling mendukung, saling menolong, rela berkorban untuk memperjuangkan yang baik dan benar. Ya, bagaimana sikap Yonatan? Nah, harus bisa kita tiru. Nah, kita harus mendukung sahabat kita. Sejauh sahabat kita itu baik dan benar, kita harus melindunginya, kita harus mendukungnya, kita harus membantunya. Ya. Kita harus bisa membedakan yang baik dan benar. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita tidak boleh sekalipun itu kita disogok ataupun kita dipaksa, ya kita harus mampu membedakan yang baik dan benar. Tidak boleh sesekali mendukung yang jahat. Ya, seperti Yonatan, walaupun itu ayah kandungnya sendiri, dia tidak mendukung ayahnya itu. Kalau ayahnya itu berniat jahat. Demikian juga kita nanti, sekalipun itu keluarga kita ataupun ayah kita ataupun orang lain, kalau dia salah ya tidak boleh kita ikuti. Kita harus selalu berada di jalan yang baik dan benar. Harus bisa mendukung yang baik dan benar. Kalau ada teman kita, ya contohnya yang disakiti ataupun yang dibully ataupun yang tertekan karena kebaikan dan kebenaran, ya, harus kita dukung, harus kita lindungi. Itulah tandanya kita sahabat Yesus, sahabat Yesus, sahabat yang dikasihi Yesus. Maka kita juga harus mampu menebar kasih kepada sahabat kita, kepada setiap orang. Kita harus bisa menjadi teman yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Sirolas pada awal pembelajaran tadi, harus mampu memberikan sikap yang baik demi sahabat-sahabat kita. Perilaku yang baik, harus bisa saling menghargai, saling menolong, saling membantu, saling menghargai, saling mengasihi. Ya. Pengikut Yesus adalah orang yang mampu meneladani sikap Yesus. Ya. Jika Yesus mampu mengasihi kita, maka kita juga harus mampu saling mengasihi. Karena kita sahabat Yesus. Ya. Kristen artinya pengikut Yesus, pengikut Kristus. Berarti sikap dan teladan yang diberikan oleh Yesus harus kita ikut. Yesus telah memberikan nyawanya kepada kita. Apakah kita perlu memberikan nyawa kepada teman kita? Oh, tidak perlu, nakku. Tetapi cukup hanya memberikan perlakuan yang baik. Harus mendukung sahabat. Ini diantara kita satu kelas, kita ini sahabat, nakku. Kita di sini bersahabat. Jadi harus saling mendukung. Ya, tidak ada yang boleh saling menjatuhkan. Tidak ada. Sekalipun dia pintar, kaya, cantik, tinggi, pendek, itu sama semua dia dapat itu. Kita di sini adalah satu saudara. Ya, di dalam Yesus kita bersaudara. Kalau bersaudara harus berarti bersahabat. Sahabat itu harus saling menolong, saling membantu, saling melindungi, saling menghargai. Tetapi dengan cara yang baik dan benar. Kalau sahabat kita itu salah, bagaimana sikap kita? Harus kita tegur dengan baik-baik. Jangan dipermalukan. Nanti jadi bulian. Kan begitu kan? Sakit hati.
ulangi pembelajaran kita ini, ya. Kita harus mampu menjadi seorang sahabat yang baik. Seperti Yesus menjadi sahabat untuk kita. Kita juga harus mampu menjadi sahabat yang baik seperti Yesus. Paham sampai di sini? Bagaimana? Paham? Apa yang Ibu sampaikan? Paham? Mengerti aku? Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada refleksi. Silakan duduk bagus. Coba lipat tangannya di atas meja. Jangan tidur. Lipat tangannya di atas meja. Coba duduk bagus. Silakan pejamkan matanya. Nah, jawab pertanyaan ini dalam hatimu masing-masing. Tutup mata. Sikapnya seperti ini. Ya, oke. Jawab pertanyaan Ibu di dalam hatimu masing-masing. Kita akan mengadakan refleksi. Ya, yang pertama, ya, silakan jawab dalam hati masing-masing. Selama ini, apakah saya lebih banyak hadir menjadi teman atau menjadi sahabat untuk orang lain? Ulangi. Selama ini, apakah saya hadir menjadi teman atau menjadi sahabat untuk orang lain? Yang kedua, apakah saya sudah berusaha mengasihi temanku dengan tulus ikhlas seperti Yesus mengasihi aku? Ulangi. Apakah aku sudah berusaha mengasihi temanku dengan tulus ikhlas seperti Yesus mengasihi saya? Yang ketiga, apakah aku siap menjadi sahabat sejati seperti Yesus bagi murid-muridnya yang rela berkorban untuk sahabatnya? Apakah aku siap menjadi sahabat sejati seperti Yesus yang rela berkorban untuk sahabatnya? Yang keempat, apakah saya sudah tepat memilih sahabat yang dapat membantuku untuk berkembang? Atau sebaliknya, apakah kehadiranku bagi sahabatku memberi pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Apakah kehadiranku sudah mampu memberikan pengaruh yang baik untuk orang lain? Ataukah pengaruh yang buruk? Ya, baik, selesai. Silakan buka matanya. Nah, semoga refleksi kita kali ini membawa pengaruh yang baik ya di dalam kepribadian kita ya. Semoga kehadiran kita bisa menjadi teman yang baik ya, menjadi sahabat yang baik untuk orang lain. Oke, nah, bagaimana refleksinya? Enak? Bagus ya. Semoga membawa pengaruh ya. Baik. Nah, sekarang kita sampai di penugasan. Sini ada tugas kita. Ya, coba diperhatikan ke depan. Sini ada tugas kita. Tugas yang pertama, ya. Nanti, ya, silakan kamu buat sebuah iklan. Buatlah sebuah iklan yang berisi promosi untuk menjadi sahabat bagi siapa saja yang membaca iklan tersebut. Iklan boleh berupa kata-kata, gambar, atau tulisan semenarik mungkin sehingga orang yang membaca atau mendengar tertarik menanggapi iklan tersebut. Buat satu kalimat atau berupa iklan ya yang berisi tentang ya menjadi sahabat yang baik bagi siapa saja. Orang yang membaca itu tertarik. Makanya buat semenarik mungkin kalimat tersebut. Paham dengan tugas ini nak? Bisa nanti ya dikerjakan ya nanti. Kemudian yang kedua, kita mencari ayat kitab suci yang berbicara tentang persahabatan. Kalau tadi Ibu tampilkan ayat kitab sucinya dari Injil Yohanes. Sekarang kamu cari lagi yang kedua ini, mencari ayat kitab suci
yang berbicara tentang persahabatan. Kita cari ya, nak. Oke. Untuk tugas hari ini, paham? Bagaimana? Bisa dikerjakan nanti di rumah? Oke. Ya, nanti dikerjakan. Sampai di sini ada pertanyaan, nak? Tentang tugas kita ada pertanyaan? Paham dengan tugasnya? Betul? Oke, nanti bisa dikerjakan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, coba di sini ada refleksi ya. Silakan tulis. Ya. Di sini ada poin 1, 2, 3, 4 sampai 10. Silakan kamu nilai ibu. Coba tulis dulu. Nomor 1. Nanti buat poinnya ya. Ibu nilai berapa? Menurut kalian yang mengajar ini. Nilai 1 kah? Nilai 2 kah? Nilai 3 atau nilai 10? Ya. Nomor 1, silakan tulis. Memberi pengantar pembelajaran dengan jelas sehingga peserta memahami apa yang dipelajari. Menurutmu ibu nilai berapa? Silakan ditulis. Gak usah kasih tahu sama ibu, nanti ibu baca ya. Tulis, tidak usah buat nama. Tidak usah buat nama. Tulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5. Ayo, silakan tulis. Nanti kamu buat poinnya. Silakan tulis. Ayo. Tidak usah buat tabelnya, nak. Nomor 1, tulis. Ya, di sampingnya buat 10 ataupun 5 ataupun 2, terserah. Tidak usah buat nama. Ya, tidak usah buat nama. Kamu menilai ibu sekarang. Kalau menilai kalian kan ibu sudah biasa. Nah, sekarang kalian menilai ibu. Ya, nilai berapa ibu di mata kalian? Terserah. Tidak usah buat nama. Silakan tulis 1, 2, 3, 4, 5. Oke? 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 Silakan. Sudah selesai? Oke, nanti dikumpul ya. Nanti silakan dikumpulkan si ini. Oke? Selesai ditulis ya. Dikumpulkan nanti ya. Tidak usah buat nama. Silakan nanti kamu tulis, kamu buat nilainya di situ. Lalu nanti ini ya, silakan kumpul nanti ya, nak. Semua membuat ya, nak. Jangan ada yang tidak membuat. Biar ibu tahu bagaimana hasil dari pembelajaran kita, bagaimana penampilan ibu, ya, apakah sudah maksimal ataupun hal mana yang perlu kita perbaiki minggu depan. Ya, contohnya kalau peliput nomor 5, berarti kan itu menjadi bahan perbaikan untuk minggu depan. Silakan ibu nanti semakin membuat lagi selebih bagus lagi, lebih dari bagus dari sini kan. Nah, begitu ya, nak. Oke, silakan nanti kumpul ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Iya, sebelum 2 minggu itu bagaimana, nakku? Ada yang perlu ditanyakan sama ibu? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini, nakku. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini membawa pengaruh yang baik. Ya, kita bisa menjadi teman untuk orang lain. Ya, kemudian kita semakin bijaksana di dalam pertemanan karena pertemanan itu sangat mempengaruhi perkembangan kita. Ya, kita harus bisa memilih teman yang baik dan juga kita harus bisa menjadi teman yang baik sehingga kita berkembang menjadi anak yang baik. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Oh iya, kita. Silakan. Mari kita berdoa, anakku. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkatmu pada pagi hari ini. Kami dapat untuk di kelas ini. Bapak, kami selesai memahami pelajaran kami. Marilah kami mengingatnya agar dapat memahami dan baik. Bapak, kami berdoa kepada kedua orang tua kami dan juga guru-guru kami. Berikanlah mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki agar dapat mendidik kami ke jalan benar. Bapak, kami orang yang tidak mampu dari dosa, segala dosa kami agar tidak terhalang kasih karunia yang memberikan kepada kami. Hanya dalam nama Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra
Yesus. Amin. Baik, terima kasih kita. Silakan dulu. Oke, nakku. Selamat siang semua. Siang, Bu.